Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Tribuners. Kembali saat ini saya Azan, wartawan Tribun.com melaporkan. Pada hari ini saya akan kembali memperlihatkan kepada kalian proses menarik dari pembuatan batu bata yang dilakukan oleh para perajin kreatif asal Palembang. Ini rata-rata perajinnya itu warga Palembang semua teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya proses awal pembuatan dari batu bata ini. Jadi kembali saya sampaikan, ini proses awal pembuatannya ya, menggunakan tanah liat. Nah, pembuatan batu bata awalnya ini menggunakan tanah liat seperti para pekerja ini ya. Nah, ini awal pertama itu tanah liat ini nanti dimasukkan ke dalam area mesin molen di atas sana teman-teman. Gunanya itu mesin molen ini akan membuat cetakan ya di mesin pencetakan dari batu bata tersebut. Jadi batu bata ini khusus jumbo, dan batu bata ini berbeda dari pembuatan batu bata yang biasa dilakukan oleh para perajin. Tepatnya ini berada di area Talang Betutu ya. Nah, jadi para pekerja ini sedang melakukan proses awal dari pembuatan batu bata. Jadi tahapan pertama ini saya kembali sampaikan kepada teman-teman Tribuners ya. Tahapan awal dari para pembuatan batu bata ini menggunakan tanah liat teman-teman ya. Jadi tanah liat ini harus dengan keadaan ini agak sedikit lembek. Jadi kalau misalkan dia hujan atau tanah liatnya itu hujan itu dia tidak bisa dibawa ini teman-teman. Maksudnya itu tidak bisa untuk diangkat karena kondisi lembek. Jadi menunggu cuaca yang agak kering sedikit baru bisa dimasukkan ke dalam mesin molen tersebut. Nah, itu ya. Jadi ini mesin cetak molen yang khusus digunakan untuk pencetakan dari batu bata sendiri. Nah, jadi mesin molen ini khusus ya, khusus dirancang atau dibuat ya. Tapi ini dipesan juga nih teman-teman. Kota mesin molen ini juga kembali saya sampaikan itu menggunakan minyak solar dan minyak sawit. Nah, gunanya minyak solar dan minyak sawit ini akan dimasukkan ke dalam skrup yang ada di mesin molen di atas sana ya teman-teman. Gunanya akan memperlancar kinerja pembuatan batu bata seperti mas-mas yang melakukan ini teman-teman. Nah, jadi awalnya ini dipotong ya menggunakan pencetakan dari mesin molen tadi. Cara pembuatannya juga harus dengan metode bergoyang seperti ini teman-teman. Gunanya agar melancarkan dan posisi dari batu bata itu sendiri akan rata dan lurus, jadi sesuai dengan yang dibuat ya teman-teman. Nah, oke, jadi inilah mas-mas lagi membuatkan proses awal batu bata. Jadi ini proses tahapan pertama pembuatan dari batu bata ya teman-teman, menggunakan mesin molen tadi. Nah, kemudian sesudah dipercetakan ini akan dimasukkan ke dalam bedeng sebelah sini teman-teman. Jadi bedengnya ini seperti ini ya. Nah, jadi sudah dipercetakan itu dibawa pakai gerobak ini. Oke, dibawa oleh menggunakan gerobak ini untuk dijemur di sini terlebih dahulu. Nah, jadi setelah dilakukan proses pembuatan percetakan tadi, para pekerja ya, ini khususnya itu melakukan proses penjemuran. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tahapan kedua ya. Tahapan kedua itu dilakukan penjemuran terlebih dahulu. Jadi ini lebih ke penyekerangan tadi katanya tadi. Lebih ke penyekerangan. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Nah, jadi ini Bu, kalau jemur ini benar 1 minggu waktunya Bu ya. Nah, jadi ini 1 minggu. Ini proses tahapan kedua teman-teman. Jadi ini batu bata yang berukuran besar yang biasa dibuat. Untuk kan proses awal pembuatan itu pada 1 minggu untuk proses pengekerangan. Nah, lalu nanti kemudian akan masuk ke proses tahapan selanjutnya ya. Gunanya itu di bagian perapian itu akan dijemur kembali teman-teman. Jadi proses pengekerangan ini menunggu agak abu-abu apa putih nih Bu nanti Bu? Putih kering Bu ya. Baru nanti dijemur di arah perapian sana Bu ya. Nah teman-teman. Jadi ini tahapan kedua ini ditunggu dulu selama 1 minggu agar kondisi awalnya itu terlihat abu-abu seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau dia terlihat putih itu baru dimasukkan ke proses selanjutnya, itu yang di bagian perapian teman-teman. Nah, jadi ini proses kedua dari pembuatan batu bata.
Oke, lanjut kepada proses ke tahapan ketiga ya teman-teman. Jadi mengenai proses pembuatan batu bata ini kembali saya jelaskan, harus menggunakan mesin molen ya. Mesin molen itu ya mesin khusus terbuat dari batu bata yang biasa dilakukan oleh para perajin di Palembang. Nah ini teman-teman. Nah jadi ini yang tahapan ketiga ya. Tahapan ketiga ini kita masuk ke dalam bedeng selanjutnya. Jadi setelah dilakukan pada tahapan kedua tadi, setelah diproses pengekerangan ini disebut proses penjemuran. Jadi proses penjemuran ini berada di area perapian ya. Area perapian di bagian bedeng ini teman-teman. Nah, jadi bagian bedeng ini dimasukkan ke proses penjemuran. Kurang lebih waktu yang dilakukan itu sekitar 1 bulan atau setengah bulan lah untuk masuk ke dalam proses ini. Jadi setelah batu bata tadi di tahapan kedua tadi sudah dilakukan proses penjemuran selama 1 minggu agar kondisi batu tersebut berubah menjadi putih. Maka setelah berubah jadi putih itu dibawa kepada bedeng sini, tempatnya di dekat perapian atau pengasapan. Nah, jadi tahapan ketiga ini dijemur kembali teman-teman. Jadi dijemur kembali agar kondisi batu bata yang putih tadi terlihat padat dan kuat. Barulah nanti kalau misalkan sudah terlihat padat dan kuat, nanti batu bata ini akan dibawa ke proses pengasapan atau perapian. Nah ini tempat perapiannya teman-teman. Kita lihat ya. Nah, jadi kembali saya akan tunjukkan kepada kalian ini proses yang dari perapian ya, pengasapan. Nah, jadi bentuknya juga ini yang biasa orang kreatif Palembang ya, mereka membuat sendiri teman-teman. Mereka membuat sendiri perapian dan mereka membuat sendiri bedeng dan menyusunnya juga sesuai. Nah, jadi ini ukuran batu bata pembuatan ini yang lumayan lebih gede dari sebelumnya. Oke, coba kita lihat ke bagian dalam ya teman-teman. Jadi ini bagian dalam di tahapan keempat ini harus masuk. Jadi pembuatan pengasapan atau perapian ini berbeda-beda dari pembuatan batu bata yang lain ya teman-teman. Jadi mereka ini ada sesuatu hal unik sendiri yang mereka buat untuk membuat bagian dari batu bata ini. Nah ini bagian dalamnya. Nah jadi ini dengan mas ini lagi mengunjal batu bata ya, batu bata yang sudah dijemur tadi selama waktu 1 minggu. Nah ini masuk ke dalam proses pengasapan. Nah kalau ini disebut proses pengasapan agak Pak ya, tapi dijajarkan dulu. Inilah sudah kering kita Pak. Ini sudah kering Pak ya. Disusun kayak gini. Di bagian perapiannya di mana ini Pak? Depan itu. Oh iya sini. Oh jadi dibuat lubang-lubang kayak gini juga Pak ya. Nah ini perapian bagian misalnya ini Pak ya. Oh ini perapian juga Pak ya. Nah ini teman-teman. Jadi inilah kondisi tempat perapian atau pengasapan ya. Jadi di sini berbeda dari tempat yang biasa dilakukan para perajin batu bata pada umumnya. Jadi tempat ini nih mereka langsung menyusun rata tempat pembuatan pengasapan. Jadi tidak adanya ruang masuk di bagian batu bata ini teman-teman. Jadi bagian yang biasa mereka lakukan bara api atau menggunakan kayu juga pengasapan itu melalui cerobong kecil di area sana teman-teman. Nah itu melalui cerobong kecil yang di area sana gunanya itu dilakukan pengasapan. Jadi metode pengasapan ini berbeda-beda dari salah satu perajin khusus pembuatan batu bata di area Talang Betutu ini. Ada yang membuat proses pengasapan itu menggunakan bentuknya seperti rumah ya. Jadi kalau kita masuk itu bisa melihat langsung ke dalam perapian itu bagaimana sih bentuk dari perapian. Nah, sedangkan yang ini berbeda. Jadi mereka langsung menumpukan perapian itu menggunakan batu bata agar apinya itu tidak terlihat teman-teman. Bagian bara apinya itu tidak terlihat. Jadi mereka melakukan penumpukan sampai banyak sekitar banyak. Jadi saya bisa sebutkan lagi ya. Tadi habis saya berbicara dengan salah satu pengelola batu bata di area Talang Betutu ini. Beliau mengatakan bahwasanya dalam proses pembuatan batu bata ini bisa mencapai 60.000 Pak 60.000 dalam 1 hari itu Pak. 60.000 dalam 1 hari teman-teman. Wow, jadi harus cepat 60.000 Pak ya. Jadi sebulan Pak ya. Jadi proses pembakaran ini kita butuh waktu berapa Pak? 1 hari 1 malam katanya. Itu proses finishingnya terakhir Pak ya. Jadi kalau sudah selesai dari pembakaran ini nanti berubah jadi
Nah, saya sebutkan yang membedakannya, Pak. Ini kalau kan ini kan warnanya agak gosong. Kulit, Pak ya. Jadi yang membedakan kalau warna agak gosong cak ini sama yang masih kuning ini apa, Pak? Katanya lebih kuat yang gosong cak ini. Oh, untuk penutup. Oh, tutup susunan, Pak ya. Cuman enggak bisa ya. Cuman dikeras lah, Pak ya. Batu bata, tapi ini ukuran jumbo gitu kan? Ukuran jumbo. Berarti beda, Pak ya. Ya dulu ukuran kecil, ukuran jumbo juga. Nah, itu teman-teman. Jadi kembali saya sampaikan ya. Para perajin batu bata ini tepatnya berada di Talang Betutu. Juga dari tahapan pertama dari salah satu perajin batu bata ini itu menggunakan metode perapiannya berbeda-beda, teman-teman. Berbeda-beda proses perapian dari batu bata ini. Ada yang bentuknya seperti rumah, ada juga bentuknya seperti kerucut, kemudian ada juga yang berjejer seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini batu bata yang ukuran gede, lumayan gede ya. Karena kenapa? Karena sifat batu bata ini ada yang langsung kuning, ada yang masih abu-abu atau seperti semen seperti ini, putih-putih kayak gini ya. Meskipun sudah masuk ke dalam proses pengapian. Proses perapian itu atau pengasapan itu udah masuk ke dalam proses finishing ini, teman-teman. Jadi hanya membutuhkan waktu 1 hari 1 malam saja. Mungkin dari jenis batunya juga atau dari jenis ketebalan ya. Juga ukuran dari batunya juga yang membedakan batu bata ukuran jumbo sama kecil itu berbeda. Dan prosesnya juga berbeda-beda, teman-teman. Jadi dari para perajin yang Palembang ini, yang khusus pembuatan batu bata di area Talang Betutu ini memang mempunyai metode perajin atau cara pembuatan mereka itu berbeda-beda. Jadi tidak semua pembuatan dari batu bata itu sama, teman-teman. Akan tetapi untuk tahapannya itu tetap sama, cuman cara untuk pengasapannya itu berbeda. Ada yang seperti yang saya bilang tadi kerucut, ada yang berbentuk rumah sampai yang ada gundukan seperti ini, yang rami kayak gini ya. Dan juga ada yang dipasang seperti ini. Tapi untuk proses pembakarannya tetap menggunakan kayu gitu, Pak. Kayu yang dimasukkan berjajar ke arah sana ya. Ke arah sana yang di bagian lubang-lubang itu, teman-teman. Jadi bagian sini, Pak ya. Nah, itu. Jadi kembali saya sampaikan kepada teman-teman tribunersnya yang belum tahu, proses awal dari pembuatan batu bata itu ya menggunakan tanah liat. Dan juga untuk agar tanah liat itu dan mesinnya bisa berjalan, makanya ditambahkan minyak solar dan minyak sawit. Nah, gunanya itu agar memperlancar, agar mesin tersebut, mesin molennya itu tidak keset, teman-teman, untuk saat melakukan pencetakan atau penggilingan di tahapan pertama dalam pembuatan batu bata ini. Kemudian baru masuk ke proses penjemuran yang di area sana ya. Ini yang di area sana tadi saya tunjukkan. Proses penjemuran yang di awal itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sekitarnya. Itu sebenarnya bukan proses penjemuran, tapi itu disebut penyengkarangan kata dia tadi ya, untuk menyusun batu bata yang sudah dicetak melalui mesin molen tersebut. Kemudian baru batu bata ini akan dimasukkan ke proses penjemuran yang di area perapian seperti ini, teman-teman. Nah, dijemurnya seperti ini. Jadi ini batu bata yang berukuran gede ya, yang dibuat oleh para perajin di area Talang Betutu ini. Jadi berbeda-beda. Nah, jadi berbeda-beda untuk proses pembuatan batu bata karena ini ukurannya ukuran gede. Dan juga ini ya, bisa lihat kalau untuk naiknya aja harus menggunakan tangga, teman-teman. Jadi memang berbeda dengan pengasapan yang biasa dilakukan oleh para perajin Palembang pada umumnya. Oke. Lalu untuk pengasapannya juga tadi kembali saya sampaikan itu hanya membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Dan juga kondisi batunya ini berbeda karena memang ukuran jumbo ini memang terlalu agak sedikit lama ya. Dari proses penjadiannya yang lama karena ukurannya memang lebih gede daripada batu bata ukuran biasa, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman Tribunus, mungkin cukup dari sini ya laporan yang bisa saya berikan. Nah, ini tahapan awal tadi saya tunjukkan tadi ya, menggunakan mesin molen untuk dilakukan pencetakan awal pada pembuatan batu bata. Nah, baik teman-teman Tribuners, mungkin cukup dari sini dulu laporan yang bisa saya berikan mengenai proses pembuatan batu bata yang berada di area Talang Betutu, tepatnya itu di Kecamatan Sukarami, Palembang. Saya Azan dari wartawan tribun.com melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.